pengharapan kami di dalam Kristus Yesus, oh Roh Kudus. Nyatakanlah betapa hebatnya kuasa yang Engkau telah berikan kepada gerejamu. Semua nama yang ada yang bisa disebut di bawah kolong langit sudah diberikan tunduk di bawah nama Yesus. Dan Yesus sudah memberikan kepada gerejanya. Hari ini kami bersyukur untuk gereja Tuhan yang perkasa dan ajaib, berjalan di dalam dunia ini untuk membawa kemenangan. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, Engkau nyatakan kehendak-Mu yang sempurna kepada kami lewat firman-Mu. Dan biarlah kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran dan rahasia yang ajaib, yang sudah berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi dinyatakan kepada setiap orang-orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Sebelum saudara duduk, boleh sambut kiri kanan dan katakan selamat datang. Senang melihat wajah Anda, puji nama Tuhan. Kalau belum kenal, kenalan saudara, haleluya. Ya, puji Tuhan. Walaupun hujan tetap semangat. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada hari ini, selama bulan ini kita akan belajar satu seri yang baru yang berdasarkan pada core value yang kita yakini di dalam Christ, yaitu covenant atau commitment juga, dan ada kata H yaitu humility dan honor, kehormatan, kerendahan hati, lalu kemudian ada responsibility, respect to R, lalu kemudian ada I yaitu integrity, kita bicara mengenai S yaitu servanthood, roh yang mau melayani, dan T itu adalah untuk bisa dipercaya, layak untuk dipercaya, trustworthy. Nah pada hari ini dalam bulan ini kita akan belajar tentang downward to greatness. Jalan turun untuk menjadi mulia. Ya, itu adalah seri kita. Bagaimana kita turun ke bawah tetapi menjadi hebat, menjadi besar, menjadi luar biasa. Dan saya akan mulai dengan dasarnya yaitu pikiran Kristus, the mind of Christ, akar dari semua kehormatan dan kehebatan atau kebesaran itu. Dan teks kita dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ke-11. Nah saudara-saudara, di dalam dunia yang kita hidupi saat ini logika dunia yang berbeda dengan logika kerajaan sorga. Logika dunia berkata, naik itu baik, promosi itu diharapkan. Turun itu buruk. Kalau kita turun jabatan rasanya kamu ini jelek, kamu itu buruk. Ya, when we go downward rasanya kayaknya terhina gitu loh. Makin lama orang kepengen naik tinggi. Kita sejak kecil diajarkan untuk memanjat tangga kesuksesan gitu ya. Ladder of success. Ayo kita naik terus, naik terus, naik terus. Dan kadang-kadang kita berharap, saya kepengen gaji yang lebih besar, saya kepengen rumah yang lebih mewah. Udah punya rumah kurang, kalau bukan rumah yang lebih besar, rumah yang lebih mewah, jabatan yang lebih tinggi. Bahkan kalau kita bicara sosial media, kita kepengen followers yang lebih banyak. Sehingga algoritma biasa kita manfaatkan. Wah ini lagi FYP ini, loncat buat ke situ padahal gak ada hubungannya. Everybody wants to follow. Orang mau ingin menjadi lebih tinggi dan harus naik. Pertanyaannya, apakah itu logika kerajaan sorga? Jawabannya bukan. Hari ini kita akan melihat satu manifesto dari firman Tuhan, di mana Rasul Paulus yang menulis surat Filipi ini mau mengajak kita melihat kepada pribadi yang teragung, Kristus Yesus, yang membuktikan bahwa ternyata jalan untuk menjadi mulia bukan memanjat naik, melainkan melangkah turun. Bukan naik, ngotot untuk terus naik, lalu bahkan kita nginjek orang. Masih ingat ilmu kodok? Sembah, senangkan atasanmu, cium bokongnya, pukul teman-teman satu angkatanmu atau satu levelmu, injek bawahanmu, kamu maju. Nah, kan itu ilmu kodok namanya, ya, atau gaya dada kan, pak, naik, maju kan begitu. Man pleaser, ABS, apa kata bos aja, yang penting bos seneng.
Lalu gosipin orang di samping kiri kananmu supaya saingannya makin kecil. Lalu manfaatkan orang di bawahmu. Lalu kamu akan naik. Tetapi bukan itu yang dikatakan di dalam kerajaan Allah. Nah, ini ide yang terbesarnya. Bahwa kebesaran sejati di mata Allah tidak untuk dicapai lewat ambisi. Pertanyaannya kadang-kadang ada yang mengatakan, Pak, salah nggak punya ambisi? Dari awal ambisi itu sudah berkonotasi negatif. Di dalam kepemimpinan Kristen, kita berusaha untuk membuat ambisi ini bukan menjadi utama. Ambisi selalu akan memanfaatkan orang lain. Ambisi selalu fokusnya diri sendiri. Pak, salah nggak kita punya tujuan besar? Oh, itu namanya aspirasi, bukan ambisi. Kadang-kadang orang mengatakan, kalau kamu nggak punya ambisi, kamu nggak punya semangat untuk maju. Siapa bilang? Kalau kita punya tujuan yang mulia, ada yang Martin Luther mengatakan begini, hidup atau satu tujuan yang tidak bisa kamu bayar dengan nyawamu bukan layak untuk kamu kejar. Saya ulangi, tujuan, mau itu tujuan hidupmu, tujuan keluargamu, tujuan keuanganmu, kalau itu tidak bisa kamu bayar sampai nyawamu, maka itu tidak layak kamu kejar. Anak-anak muda suka bilang, aku mau kerja sesuai passionku. Mau? Kerja sesuai passion? Passion? Sampai keluar dari kantornya karena aku mau jadi barista. Karena itu passionku. Betul? Dengar baik. Passion itu dari kata passio. Passio artinya sengsara. Makanya ada film The Passion of Christ. Kesengsaraan Kristus. Artinya begini, bila Anda ingin pekerjaan itu, mau nggak sengsara sambil ngejalankan itu? Itu namanya passion. Work with passion. Bersedia sengsara demi pekerjaan itu. Contoh, saya seorang guru. Mengajar buat saya passion. Kenapa? 8 jam bisa nggak digaji, saya tetap ngajar. Semangat. Nggak mikir, berapa duit ya honornya? Nggak ada. Itu passion. Passion bisa membuat Anda jauh-jauh pergi. Dan mungkin tidak sebanding yang saudara terima secara finansial. Tapi saudara akan tetap lakukan. Kenapa? Passion. Kalau kita cuma wani piro, pikir untung rugi, nggak mau pasti. Nggak mau, itu bukan passion. Itu profesionalisme. Makanya di dalam olahraga ada beda antara profesional dengan amatir. Amatir berasal dari kata amor. Dilakukan karena cinta. Semua karena cinta. Cinta. Kalau saya melakukan karena cinta, nggak dibayar pun saya main. Makanya namanya pemain amatir. Tapi jangan amatiran. Nah, amatiran lain. Nggak mau berkembang artinya. Profesional artinya apa? I work for money. Everything I do must be paid. And paid worth it. Sebanding. Itu profesional. Anda mau profesional? Selalu akan mikir berapa yang gua dapat. Tapi kalau engkau bekerja karena kasih, karena cinta, karena passion, walaupun tidak ada, saudara mungkin akan mengatakan I still work for that. Nah saudara-saudara, jadi kebesaran di mata Allah tidak dicapai karena ambisi. Makanya kita tidak boleh jadi orang yang ambisius. Melainkan sebuah keberanian untuk mengosongkan diri kita demi keselamatan orang lain. Saya bersedia berkorban demi orang lain itu berhasil. Nah mari kita lihat latar belakang konteks daripada surat Rasul Paulus ini. Surat ini adalah surat penjara yang ditulis kepada jemaat di Filipi. Sebuah koloni Romawi yang begitu sadar akan status mereka. Ini adalah warga yang sadar status Bapak Ibu. Artinya kehormatan bagi mereka segala-galanya. Jadi ada satu budaya namanya shame, honor, culture. Orang itu sangat menyembah shame atau honor. Kalau orang itu jelek akan dipermalukan sampai habis-habisan. Tapi kalau orang itu hebat akan dipuja-puja sampai dia
terangkat tinggi seperti dewa. Itu budaya masyarakatnya. Tetapi kemudian gereja mulai terancam. Kalau kita baca konteks Filipi pasal yang kedua, itu adalah konteks berjemaat. Konteks hidup di dalam persekutuan. Konteks seperti ini. Dan dia bilang, Paulus bilang begini, kalau kamu di dalam konteks hidup berjemaat, marilah punya pikiran seperti Kristus. Marilah kita memiliki pikiran, perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Apa itu? Nah ini dia. Paulus tidak memberikan nasihat moral yang biasa. Tapi dia mengutip sebuah himne kuno. Nah Paulus ini suka karena dia seorang yang mengerti bagaimana melayani melalui pintu budaya. Dia kadang-kadang pakai sastra Yunani supaya pendengarnya akrab dengan telinga itu. Sebuah himne kuno dari ayat 6 sampai 11 untuk menunjukkan bahwa pikiran Kristus itu adalah antitesis atau sebuah kontras dengan semangat zaman itu yang gila hormat. Saya rasa zaman kita juga masih sama ya, gila hormat. Ya, orang kepengen hormat gitu loh. Orang kepengen kalau bisa dapat VIP, bagaimana caranya saya bisa dapat parkir yang di depan langsung keluar langsung dapat parkir gitu. Bapak Ibu, kita belajar bahkan di gereja kita tidak izinkan budaya itu ada. First come first serve. Saya selalu mengatakan, ayo duduk di depan, duduk di depan. Itu bukan untuk orang-orang tertentu, enggak. Kalau yang ini karena mereka melayani supaya enggak jauh-jauh. Tapi saudara mau duduk dekat saya, boleh. Saudara jangan ke belakang, duduk di depan. Kenapa? Karena kita tidak punya yang namanya VIP di sini. Semua kita VIP di mata Tuhan, amin. Karena kita diundang. Bukan yang undang, bukan saya. Yang undang saudara adalah Bapa Sorgawi untuk datang ke tempat ini. Nah mari kita lihat ayat 6. Dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah inilah poin yang pertama saudara. Status yang tidak dipertahankan. Memiliki rasa aman dalam Allah. Kata rupa Allah, morpheteo, bukan sekedar penampilan luar. Oh kok Allah janggutan? Berarti Yesus kan janggutan. Berarti Pak Yufo ini mirip-mirip Yesus. Cuman Yesus gondrong. Nah dia botak. Nah ini agak beda. Tapi bukan format luar. Bukan. Tetapi saudara bicara mengenai Yesus adalah 100% Allah. Dia 100% Allah yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang bijaksana, Allah yang adil, Allah yang berkuasa. Tetapi, nah perhatikan frasa ini. Milik yang harus dipertahankan. Ini frasa yang luar biasa. Walaupun dia dalam rupa Allah, tetapi dia tidak mempertahankan hak yang harusnya dipertahankan. Yang harus digenggam erat-erat karena ini membawa keuntungan buat dirinya. Coba kita punya status yang membuat kita tuh bisa privilege kemana-mana. Contoh misalnya kartu. Misalnya kartu wartawan. Dulu itu kalau biarkan kartu wartawan di mobil, wih orang panik nih. Tentara pun takut. Kalau dulu mungkin plat mobil tertentu yang asosiasi dengan TNI atau Polri atau pejabat. Orang kepengen dapat itu. Nomor cantik istilahnya. Mahal itu pasti. Semua orang. Kenapa? Karena biasanya ini aksesnya lancar. Masih ingat budaya ini? Indonesia itu salah satu di dunia yang paling tinggi skornya. Budaya atasan itu disembah hebat-hebatan. Belanda, jadi kalau Indonesia 87 budaya skornya, Belanda itu cuma 37. Artinya begini, pejabat-pejabat di sana tidak merasa kamu harus menghormati saya. Saya ingat satu kali saya ke sentrum, lagi jalan kaki di Den Haag, lalu tiba-tiba nggak perlu dut-dut ngek-ngek ngok nggak saudara, tapi saya lihat ada mobil Marsose yaitu yang mau hitam Mercedes, di belakangnya ada orang naik sepeda. Ternyata Perdana Menterinya. Karena kantornya dekat, waktu itu masih di sana. Terus sekarang udah pindah. Saya bilang, ih Perdana Menteri Belanda. Kalau kita sekarang Pak Prabowo gitu loh. Cuma naik sepeda.
Perdana Menteri suka naik sepeda, saudara. Gak susah dideketin. Yesus walaupun dia Allah, anak kecil lari, dipangku sama dia. Itu memperlihatkan budaya yang tidak mengatakan saya hebat, kamu di bawah, jauh-jauh sana. Gak ada budaya protokol yang begitu kaku Bapak Ibu. Ini dia, frasa milik yang harus dipertahankan, artinya bahwa jangan genggam erat-erat apa yang hanya untuk keuntungan dirimu sendiri. Di dalam Kejadian yang menjadi asal kita berdosa, Bapak Ibu, manusia merebut posisi. Dari mana kita lihat? Kain dengan Habel. Kain begitu marah ketika persembahan adiknya ini diterima Tuhan. Merasa dirinya kakak. Tetapi Adam yang kedua, Kristus, tidak nggak ngotot dengan hak yang harus dipertahankan, bahwa dia Allah. Tapi dia bersedia naik ke kayu salib. Dia bersedia mengosongkan dirinya. Nah, ini satu kebenaran saudara, bahwa kerendahan hati sejati dimulai dari satu kelimpahan, bukan dari kekurangan. Karena kita sudah punya semua, maka kemudian kita tidak takut untuk kehilangan. Tapi kalau kita kekurangan, kita kepengen dapat dulu. Kita takut untuk lepas. Orang yang menggenggam terus gak pernah dapat apa-apa. Tapi ketika orang itu melimpah, dia lepaskan. Saluran air kalau semakin sering jalan dengan baik, air itu akan semakin banyak turun ke bawah. Tapi kalau dia mampet, maka itu akan merusak, dan di bawah gak ada, yang di atas juga meluber, dan akhirnya tidak bisa dinikmati. Saudara-saudara, ini yang penting, kita mesti aman dengan identitas kita. Ini contoh seperti seorang raja yang menyamar toh saudara ya. Dia raja lalu dia turun, biasanya di cerita-cerita drama Korea atau drama Cina atau drama Chinese kuno. Raja yang kemudian menyamar hanya untuk menolong rakyat yang miskin. Mungkin ada penjaga gerbang kota yang maki-maki dia. Tentu kalau dia kesel dia bilang sama panglimanya, itu bunuh aja itu, kurang ajar tuh orang. Tapi saudara, demi dia supaya tidak jadi kerepotan desa itu, dia bersedia untuk tidak menyatakan identitasnya kepada rakyatnya, dan kemudian dia bisa aman untuk jalan kemana-mana tanpa harus dikawal oleh banyak orang. Bapak Ibu, C.S. Lewis mengatakan begini, bahwa kerendahan hati bukanlah memikirkan diri kita lebih rendah atau lebih buruk. Aduh, aku gak bisa, aku cuma perempuan, aku udah tua. Bukan itu kerendahan hati, itu rendah diri. Karena kamu gak punya satu keyakinan akan siapa kamu di dalam Kristus. Tetapi kerendahan hati adalah ini, orang yang memikirkan dirinya lebih sedikit, berarti dia lebih banyak memikirkan orang lain. Itu orang yang rendah hati. Thinking about others more than about you. Kamu akan punya sukacita kalau Yesus yang nomor 1, orang lain nomor 2, kamu yang terakhir. Ini membawa kita kepada poin yang kedua, bahwa melainkan dikatakan ayat 7 dan 8 telah mengosongkan dirinya. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang pertama tadi tidak mempertahankan haknya. Yang kedua kita bicara mengenai pengosongan diri yang intensional, yang sengaja. Yaitu satu pelayanan yang bersedia berkorban. Kata mengosongkan dirinya itu kata kunci saudara. Yaitu dia bukan berhenti jadi Tuhan lalu dikosongkan dirinya, bukan. Tetapi dia membatasi hak-hak istimewanya. Gitu. Dia membatasi hak istimewanya. Dia bisa aja bunuh semua manusia, perintahkan malaikat untuk menjaga, dia bisa. Tapi dia nggak lakukan itu saudara-saudara. Dia meninggalkan jubah kemuliaannya, lalu dia pakai celemek, dia pakai apron, seorang hamba, seorang budak. Dan akhirnya kerendahan hatinya itu ditunjukkan sampai dia mati di kayu salib dengan cara yang sangat mengenaskan dan terhina. Makanya orang Yahudi paling malu punya Mesias kayak gini.
kok mau ditelanjangin? Itu sebuah aib. Bahkan hukum Taurat mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas pohon, di atas salib. Siapa yang mau punya Mesias yang terkutuk? Enggak ada. Tetapi Yesus bersedia bukan karena dia seorang kriminal. Dia disamakan dengan kriminal. Tetapi saudara, dia tetap punya sebuah keyakinan, saya tidak menuntut, tapi saya bersedia berkorban. Nah ini saudara, doktrin kenosis atau doktrin mengosongkan diri mengajarkan bahwa kasih selalu menuntut pengorbanan. Sama-sama katakan, kasih selalu menuntut. Terutama ini ditunjukkan oleh Kristus sebagai mempelai pria. Hai para suami, dengar baik-baik. Mari lihat saya, para suami-suami, para laki-laki. Seorang suami dipanggil untuk mencintai istrinya dan berkorban. Itu namanya the sacrificial love. Kasih yang bersedia berkorban. Hai para pria, kalau kamu mau menjadi seorang pria yang dihormati Tuhan, bersedia berkorban, mencintai pasanganmu, tapi rela berkorban demi dia. Saya dulu orang yang ketika menikah paling egois. Istri saya sulit untuk makan di pinggir jalan. Saya bilang, kita ke pizza yuk. Dia pikir makan pizza, padahal pinggir jalan. Saya bilang, ayo kita ke Kentucky. Wih, dia pikir makan enak. Padahal kentara kaki, yang kelihatan kakinya di bawah warung-warung itu loh. Amigos gitu, amigos, agak minggir got sedikit. Ya kan, miring. Bukan amigos klub malam waktu itu, bukan. Atau restoran Meksiko, bukan. Dia berpikir, wih mau ke amigos, padahal agak-agak minggir got sedikit. Dia lihat gini, makan di atas got, marah saudara. Selesai, pulang berantem. Kenapa? Karena saya pikir saya suka makanan ini, saya harap kamu harus suka. Oh saudara, untuk dia bisa makan padang, perlu berapa tahun saudara. Sampai akhirnya dia belajar begini. Orang tanya, kok bu bisa? Sederhana dia bilang. Karena saya belajar mencintai orang lain. Ingat, di seberang jalan Radio Dalam, itu ada tumpukan sampah yang bau banget. Tapi di sana ada satu orang jemaat, wanita. Yang Ibu Vivi punya kelompok kecilnya di situ. Dikunjungin, untuk dia lewat ke sana, muntahnya berapa kali saudara. Tapi dia pergi. Why? Itu yang namanya sacrificial love. Gampang dia bilang, udah lu ke rumah gua aja, bisa? Bisa. Tapi ketika Kristus memperlihatkan yang namanya berkorban adalah saya meninggalkan kenyamanan saya. Dan saya pergi ke tempat Anda. Ini dia, para suami. Sebelum istrimu, kamu tuntut istrimu untuk tunduk kepadamu, bersedia enggak kamu berkorban demi dia? Kalau belum, jangan tuntut istrimu tunduk. Sekalipun itu firman. Karena yang pertama dikatakan, suami-suami, kasihilah istrimu. Kasih itu bukan gue cinta lo, cup-cup-cup, pegang-pegang, peluk-peluk, ujungnya nanti sesuatu yang aneh. Bukan. Tapi bersedia gak berkorban? Bersedia gak kehilangan? Bersedia gak untuk mengangkat beban? Ini loh yang namanya kerelaan untuk turun. Dan keselamatan tidak akan terjadi kalau Kristus tidak bersedia kehilangan nyawanya. Nah, mari kita lihat contoh seorang lifeguard, seorang coast guard penyelamat ya. Seorang coast guard ini ketika ada orang mau tenggelam, dia ngapain? Duduk-duduk. Udah, lu gini ya caranya ya. Gitu ya, gitu enggak? Enggak, dia terjun saudara. Mungkin kalau cuma di pinggir jalan atau di pinggir pantai kelihatannya keren. Yang seru kalau saudara nonton Coast Guard itu yang naik helikopter di tengah laut. Dia terjun ke bawah. Yang bisa saja dia hilang. Itu Coast Guard yang bersedia. Dia nggak bilang gini, itu basah loh, aku nggak mau, aku mau tempatnya kering, tapi kamu selamat. Nggak ada ceritanya. Kamu mesti terjun, berbasah-basahan, kuyup saudara. Siapa? Karena orang itu sedang tenggelam.
Kalau aku tidak turun bersama-sama dengan dia dan mengangkat dia, orang ini akan mati. Itu loh yang namanya mengosongkan diri. Tim Keller mengingatkan kita satu kuasa Kristus ini. Yesus Kristus itu satu-satunya pribadi yang bisa berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Ini bukan sekedar slogan karena dia sudah membuktikan, aku datang melayani kamu sampai mati buat kamu. Jadi laki-laki kalau nggak mau bersedia mati buat keluarganya, mati buat istrinya, mohon maaf, berhenti jadi suami. Berhenti jadi suami. Caranya paling gampang, ketika anak mau makan itu dan kita belakangan makan, bersedia nggak kita bilang. Biasanya gini ibu-ibu yang justru hebat ya. Yang kasih perkomaran itu lebih banyak ibu-ibu. Udahlah biarlah bapaknya yang makan, anaknya yang makan, dia kelaparan. Tapi sebenarnya coba balik. Suaminya yang kelaparan. Tapi biasanya bilangin, aku udah capek-capek kerja di luar. Aku memerlukan pelayanan baik di rumah. Dia gak mikir istrinya 8 jam ngomong. Kayak orang gagu sama bayi. Ketika Esther masih kecil, saya pulang pelayanan, saya bilang, Esther, Vi, kamu udah 8 jam ngajar dia, sekarang gantian. Saya ngajar dia. Udah capek malam-malam mesti cerita. Saudara tahu kalau menceritakan anak kecil, cerita Alkitab, udah ceritanya sama, udah kalau seru, ulang lagi papa, ulang lagi papa. Satu kali ada anak kembar, titip di rumah. Jadi kalau saudara yang agak kesulitan bayi-bayi, maka saya bilang sama Ibu Joyce, Bu Joyce titip aja anaknya di rumah saya. Gitu, bayi-bayi kecil gitu, titip aja, istri saya itu pasti senang. Jadi satu kali ini 2 kembar laki-laki. Satu namanya Markus, satu namanya Matius. Bapaknya memang sengaja karena waktu itu saya muridkan bapak ibunya. Saudara, wih seneng. Anak ini main pertama, seneng. Lama-lama Ibu Vivi kecapean juga. Dia bilang suruh suaminya, Markus mau main lah. Anak laki kan, wah mesti loncat-loncat, mesti putar-putar segala macam. Udah selesai, ya udah mau tidur. Ayo sekarang Tante Vivi, Oma Vivi ya, yang akan baca cerita, dibaca. Seru, wow, ulang lagi Oma, ulang lagi. Terus ulang lagi Oma, ulang lagi. Sampai kecapean. Dia bilang ini anak gak tidur-tidur sementara gue udah ngantuk. Dan dia pintar, dia ambil lavender. Oleskan kakinya, tas. Langsung tidur dalam nama Yesus. Langsung lelap. Saudara-saudara, bersedia berkorban. Gak bisa kita cuma sekedar mengatakan, oh aku udah capek kerja. Dan ini kepada poin yang ketiga yaitu firman dalam dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Peninggian yang dianugerahkan. Artinya nantikanlah kemuliaan yang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau promosikan saudara, biarkan promosi bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Amin saudara. Peninggian bukan datang dari timur atau dari barat, tetapi dari Allah. Kadang-kadang kita bersedia untuk terus-menerus mencoba setia, lalu kita nggak dipromosin, kita marah, kita kecewa. Aku udah capek-capek, aku udah berkorban. Tapi Kristus nggak pernah bilang begitu sama Bapa Surgawi. Sekalipun dia bilang Eloi, Eloi lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku, dan tidak ada jawaban dari sorga. Tapi kemudian dia bilang, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepadamu aku serahkan nyawamu. Sudah selesai. Selesai tugasnya. Saudara-saudara, karena itu, ya, itulah sebabnya, karena dia seperti itu, Allah mengangkat dia tinggi dan memberikan kepada dia bukan cuma tinggi, tapi dikatakan pakai kata hiper, artinya sangat ditinggikan. Melampaui segala nama yang bisa disebut di muka bumi ini. Yang membuat ketika orang dengar kata Yesus Kristus, lu mau percaya gak percaya, kamu harus tunduk. Berlutut. Mungkin sekarang ini orang cemooh nama Yesus. Pakai namanya sebagai alat untuk memaki-maki orang. Tapi dengar baik. Ketika nanti dia turun sebagai yang setia dan yang benar. Hari ini, hari itu.
Kalau saudara masih hidup, lalu saudara bilang, gua gak percaya Yesus, terserah saudara. Tapi hari itu kamu gak bisa mengolok-olok dia. Dia akan turun dan menghanguskan manusia yang menolak dia. Dan membuat orang mengatakan, Yesus, engkau sungguh Tuhan, tidak ada yang lain. Semua lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan pujian kepada Allah kita. Jadi Bapak Ibu, jalan menuju kemuliaan, the way to exaltation, it's through humiliations, melewati kehinaan di kayu salib. Inilah hukum gravitasi kerajaan Allah. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan kehormatan merupakan anugerah dari Bapa Surgawi. Nah Bapak Ibu, coba perhatikan aliran rahmat Allah ini. Aliran air, aliran anugerah. Kalau kita mau dipenuhi, siapa yang mau dipenuhi dengan kehidupan Allah? Semua pengen? Nah dengar baik. Bahwa saudara tidak bisa di atas puncak gunung kesombongan untuk terima anugerah Allah. Allah menentang orang yang congkak. Tapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Nah Bapak Ibu, saya dan Hans baru pulang dari Somongari. Itu desa kelahiran Wage Rudolf Supratman. Dan desa ini sulit untuk dapat air di perbukitan Menoreh. Menoreh ya. Brahma Kumbara itu loh ya, yang dulu sandiwara radio itu. Nah saudara-saudara, airnya susah. Saya salah satu kesana itu mau cari sumber air untuk kepentingan warga desa. Saudara, kami mesti naik ke atas. Dan saya diketawain sama Pak Stephen. Stephen bilang gini, wih Pak Markus naik-naik ke puncak gunung. Terus pakai sepatunya, sepatu putih, licin pula lagi. Ya ini gaya apa selamat? Nggak tahu nih mau cari selamat mau cari gaya. Saya lupa saudara, bawa sepatu karena mesti naik dan licin dan sangat berbahaya. Saudara-saudara, demi apa? Karena kami memikirkan mereka mesti dapat sumber air yang baik. Dan pakaiin selang turun ke bawah supaya mereka dapat air yang baik. Andrew Murray mengatakan begini, air rahmat Allah selalu mengalir ke bawah. Tempatkanlah dirimu di tempat yang rendah, maka aliran sungai Allah akan menemukan saudara. Amin. Gak usah cari-cari di mana anugerah Allah, di mana anugerah Allah. Tempatkan dirimu di dasar, layani orang. Ini vola victory dari Injil. Saudara perhatikan vola ini. Ya. Yesus dari sorga turun ke palungan, dari palungan turun ke kayu salib, dari kayu salib bangkit dari antara orang mati, dari antara orang mati duduk di atas takhta Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa. Ini yang namanya pola victory dari Injil. Sorga, palungan, salib itu paling bawah. Dari salib dia naik ke atas, bangkit, dari kebangkitan dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Ini yang namanya pikiran Kristus. Jadi hari ini saya ingin mengundang kita semua. Pertama, apa hak-hak atau gengsi yang saya selama ini pertahankan mati-matian? Apa gengsi yang kita pertahankan? Mungkin mobilmu merasa ini sebagai simbol. Atau mungkin tempat, jabatan, atau apa saja. Mari pada hari ini, bahkan pelayanan. Apakah itu gengsi yang kau pertahankan habis-habisan? Yang kedua, bersediakah kita turun dan mendahulukan orang lain? Hari ini, sambil kita mengingat akan Kristus di dalam perjamuan kudus, saya mau mengajak kita semua untuk minta pikiran Kristus. Jangan kita mungkin punya pikiran Adam, pikiran yang gila hormat, pikiran yang kepengen untuk dihormati kemanapun. Tapi mari kita punya, gantikan itu dengan pikiran Kristus. Yaitu pikiran yang bersedia untuk rendah hati. Boleh kita bangkit berdiri pada saat ini. Mari kita sembah Dia pada saat ini. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah turun dari sorga untuk menjamah hidup kami dan membawa kami kepada
kekekalan dengan cara yang tidak pernah bisa kami pikirkan. It's too costly buat kami, terlalu mahal itu Tuhan. Tapi Engkau tidak hitung-hitungan, karena Engkau melihat kami ini begitu berharga di mata-Mu, dan Engkau ingin menyelamatkan kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan